Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik di rumah? Kabarnya semua sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan. Gimana puasanya? Masya Allah, mudah-mudahan tetap semangat, tetap kuat, dan Kak Agus doakan mudah-mudahan puasanya berjalan hingga full di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik di rumah, jumpa lagi dengan Kak Agus dari Sahabat Odi akan berbagi kisah yang menarik. Sudah siap untuk mendengarkan kisahnya? Kisah ini adalah tentang penghuni langit. Wow, siapa penghuni langit itu? Wah, pasti adik-adik penasaran nih, siapa penghuni langit? Bukan burung. Penghuni langit yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksud adalah seorang manusia yang terkenal sampai di langit. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk, Kak Agus akan minta adik-adik di rumah untuk lomba duduk rapi. Hap, suara disimpan. Zzz. Oke, baik, sudah siap adik-adik untuk dengarkan ceritanya? Kita mulai ceritanya. Alkisah, tinggallah seorang anak muda di negeri Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Al-Qarni disematkan pada namanya dalam bahasa Arab adalah penghuni langit. Al-Qarni, Uwais Al-Qarni lahir di negeri Yaman. Pada saat kecil dia punya penyakit sopak. Penyakit sopak itu timbul bercak-bercak putih di badannya. Mungkin hampir mirip dengan penyakit panu. Dia tinggal berdua bersama ibunya. Ibunya sudah tua renta dan lumpuh pula, tidak bisa jalan kemana-mana. Uwais anak yang sangat rajin. Dia suka sekali membantu kedua orang tuanya pada saat orang tuanya masih ada. Nah, saat ini Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta dan lumpuh. Tapi Uwais adalah anak yang sangat pekerja keras. Sehari-hari dia melakukan kegiatan menggembala domba-domba yang dimiliki oleh tetangga-tetangganya. Itu yang membuat dia terus bisa menghidupi dirinya dan ibunya di rumah. Pada suatu hari ibunya punya keinginan yang sangat besar, yang itu menjadi pikiran setiap hari ibunya. Dipanggillah Uwais di hadapan ibunya. Uwais, kemari nak. Ya ibu. Ada apa ibu? Uwais sayang, ibu mungkin tidak lama lagi menemani dalam kehidupan ini bersamamu nak. Ada satu hal yang ingin ibu sampaikan kepadamu. Wahai ibu, janganlah berkata seperti itu. Aku akan menuruti semua permintaanmu ibu. Wahai Uwais tersayang, ibu punya satu keinginan yang itu mudah-mudahan Allah mengijabah doa ibu. Ibu ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah Mekah. Nah, adik-adik, permintaan ibunya membuat hati Uwais berdegup sebentar. Dan kemudian Uwais bingung bagaimana caranya agar dia bisa memenuhi kebutuhan ibunya. Lalu Uwais termenung, ya Allah, bagaimana caranya? Nah, adik-adik di rumah, ada yang tahu tidak gimana caranya? Iya, betul. Akhirnya Uwais punya ide adik-adik di rumah. Ia kemudian mendatangi salah seorang pemilik domba. Kemudian dia ambil uang tabungannya, kemudian dia beli kepada sang pemilik domba. Namun karena uangnya yang tidak begitu banyak, Uwais hanya bisa membeli seekor anak domba yang masih kecil. Setiap pagi Uwais menggendong anak domba tadi naik ke atas bukit, kemudian turun kembali ke bawah. Setiap hari dia lakukan, naik ke atas bukit dengan menggendong anak domba tadi, lalu turun kembali untuk
melakukan perjalanan naik dan turun menggendong anak domba. Lalu pada suatu hari penduduk sekitar melihat kegiatan Uwais yang sangat aneh. Penduduk itu kemudian berkata kepada Uwais, Hei, lihat itu apa yang Uwais lakukan dengan anak domba itu. Apakah dia sudah gila? Hei, iya, lihat tingkah laku Uwais sudah sangat aneh. Uwais gila, Uwais gila. Nah, adik-adik, Uwais tidak mendengarkan sama sekali apa yang orang-orang katakan kepada dirinya, karena hanya satu yang difikirkan Uwais, yaitu bagaimana agar ibunya bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah Mekah. Bulan berganti bulan, akhirnya tibalah musim haji, sehingga pada saat itu domba yang kecil tadi sudah tumbuh menjadi dewasa, menjadi domba yang besar dan beratnya mungkin sudah sekitar 100 kg. Dan Uwais semakin kuat badannya dan semakin gagah. Dia tidak lagi merasa keberatan membawa domba yang besar tadi. Bayangkan adik-adik, membawa domba yang besar tadi ke atas bukit, kemudian kembali lagi turun. Akhirnya pada musim haji, Uwais datang kembali mengajak ibunya untuk melaksanakan cita-cita ibunya tadi yang mulia, yaitu melaksanakan ibadah haji ke tanah Mekah. Wahai ibunda, alhamdulillah musim haji telah tiba, aku akan mewujudkan kepermintaan dari ibu. Kemudian, wahai anakku, gimana caranya? Kemudian, ibu, aku sudah menyiapkan keranjang, lalu ibu akan aku gendong sampai ke Mekah. Subhanallah. Nah, adik-adik, rupanya setiap hari Uwais gendong domba dari kecil hingga dewasa, naik bukit turun bukit hanya untuk melakukan tugas yang mulia, yaitu menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Akhirnya orang-orang penduduk sekitar mengetahui apa yang selama ini Uwais lakukan. Nah, adik-adik, akhirnya Uwais berserta ibunya melakukan perjalanan yang panjang, berhari-hari melewati padang pasir yang tandus. Sampailah mereka, alhamdulillah, sampai di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Uwais tidak meninggalkan sama sekali ibunya, terus digendong untuk mengelilingi tawaf Ka'bah. Di tengah-tengah sedang mengelilingi Ka'bah, kemudian Uwais beserta ibunya berdoa di hadapan Ka'bah. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa ibuku ya Allah." Lalu ibunya yang digendong di belakang mendengar sambil menangis. Kemudian dia tanya kepada Uwais, "Wahai anakku, kenapa engkau mendoakan ibu? Bagaimana dengan dosa-dosamu?" Kemudian apa yang Uwais katakan kepada ibunya sungguh mulia sekali adik-adik. Uwais berkata, "Wahai ibu, cukuplah keridoanmu yang akan memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Masya Allah, adik-adik, akhirnya Allah mendengar percakapan doa dari seorang ibu dan anaknya. Kemudian pada saat itu juga Allah menghilangkan penyakit sopak yang ada di tubuhnya Uwais. Bercak-bercak putih itu hilang, hanya kemudian menyisakan satu sisa bulatan putih di tangannya. Masya Allah, kemudian Uwais berterima kasih kepada Allah. "Ya Allah, terima kasih ya Allah." Kemudian akhirnya mereka kembali ke negeri Yaman. Nah, adik-adik, di suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya. Di sana ada Umar bin Khattab, kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, jika engkau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, ia adalah penduduk langit yang namanya dikenal sampai ke langit. Maka ketika engkau bertemu
mintalah doa dan istighfar darinya. Tandanya ia memiliki satu bulatan putih di telapak tangannya. Ia sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Masya Allah. Bahkan Rasulullah bercerita kepada para sahabatnya tentang kebesarannya Uwais. Nah, adik-adik di rumah, hingga pada akhirnya Uwais meninggal yang kemudian menggembarkan para penduduk di sekitarnya. Kenapa? Karena pada saat penguburannya banyak sekali orang-orang yang datang untuk membantu proses penguburannya. Siapakah mereka? Ternyata mereka adalah orang-orang yang Allah kirim untuk membantu proses penguburan Uwais Al-Qarni. Mereka adalah penduduk-penduduk langit yang Allah kirimkan untuk membantu proses penguburannya Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Nah, adik-adik yang di rumah, cerita tadi mengajarkan kita supaya kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua kita. Cinta kepada orang tua kita. Tidak boleh lagi kalau orang tua kita memanggil, lalu kita bilang, ibu ini ngapa sih manggil-manggil aku? Gak mau. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik adalah anak yang soleh dan solehah, maka kita wajib untuk memuliakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, dan kita berupaya untuk membahagiakan mereka semuanya. Mudah-mudahan orang tua kita, ibu kita yang di rumah meridhoi setiap aktivitas kita. Tapi syaratnya kita harus rajin beribadah dan mentaati setiap apa yang orang tua kita minta. Adik-adik mau seperti Uwais Al-Qarni? Nah, mudah-mudahan cerita Uwais Al-Qarni menjadi sebuah pembelajaran bahwa kita harus menjadi anak yang patuh dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-jannatu tahta aqdamil al-ummah. Surga itu letaknya di telapak kaki ibu. Nah, adik-adik yang di rumah, yang soleh dan solehah, mudah-mudahan cerita tadi menjadi hikmah untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Cukup dari Kak Agus. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.